Oke, selamat siang Pak Albert. Oke, senang bertemu dengan Pak Albert kembali. Bagaimana Mama Rambo kabar? tolong dulu di ruang 6, Mama. Saya juga belum digabungkan itu. Oke, ada yang saya harus bantu Jadi toh. mic di main room-nya. Kira-kira Pak Albert punya masalah apa sehingga kita bisa sharing bersama di sini? Halo, Mama. Oh iya. Halo, Mama. Halo. Suaranya teman-teman Mm-mm. ada ya Mama. Suara teman-teman ada yang masuk di kami punya kelompok Mama, di kelompok 4 ada yang masih masuk ke sana Mama. Bocor ya? Ya bocor Mama. Ya bocor Mama, bocor Mama. Iya Pak Albert. Terus bagaimana cerita Pak Albert ceritakan sedikit tentang masalah Pak Albert di sekolah dengan rekan sejawat? Ya, ya. Mm-mm. 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 Mm. Oh iya Pak Albert, baik sekali. Oke. Ini situasi yang Pak Albert rasakan bersama teman-teman. Lantas, kira-kira situasi yang ideal yang Pak Albert inginkan dari teman-teman itu seperti apa Pak Albert? Iya, oke. Pak Albert menginginkan bahwa teman-teman bisa bekerja sama, berkolaborasi, eh, bisa menerima kehadiran Pak Albert di sekolah Pak Albert untuk bisa melakukan pengimbasan atau praktik baik yang Pak Albert dapat dari guru penggerak, calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak. Dari situasi ini, karena sudah terima teman-teman, kira-kira langkah-langkah atau rencana Pak Albert yang bisa Pak Albert lakukan untuk bisa mengajak teman-teman ini untuk bisa menerima atau berkolaborasi. Kira-kira rencana Pak Albert ke depan apa? Hmm. Luar biasa. Hmm. Iya, iya, iya.
Oke, luar biasa Pak Albert. Apa namanya, Pak Albert sangat bersemangat untuk bisa mengajak teman-teman untuk bisa bekerja sama, untuk melakukan dengan cara rencana Pak Albert yang mendekatkan diri dengan Pak Kepala Sekolah. Kira-kira ada kiat-kiat apa lagi yang membuat Pak Albert bisa membuat teman-teman itu bisa bergabung atau bisa mengikuti atau bisa menerima penghimasan atau praktik baik yang Bapak bawa dari pendidikan guru penggerak. Ada kiat-kiat lain selain yang tadi? Luar biasa. Oke. Luar biasa. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Albert. Rencana yang sangat luar biasa dari Guru Hebat. Saya yakin dengan rencana kiat-kiat dan langkah-langkah yang Pak Albert buat ini, semoga ke depannya teman-teman di sekolah Bapak dengan Pak Albert memberi contoh, dengan Pak Albert melakukan komunikasi secara intens dengan teman-teman, dengan Pak Albert juga berkonsultasi dengan pimpinan. Ini adalah langkah yang terbaik Pak Albert. Super sekali untuk Pak Albert. Ini salah satu contoh. Saya yakin ke depannya dengan langkah ini Pak Albert mungkin lebih baik. Oke Pak Albert, ini yang saya bisa bantu dan solusinya Pak Albert sudah bisa menjawab sendiri dengan berkonsultasi dengan pimpinan, terus berkomunikasi secara intens, dan Pak Albert juga bisa memberi contoh. Pak Albert sebelumnya, sebelum kita akhiri, saya mau tanya Pak Albert, nilai skala yang Pak Albert berikan kepada teman-teman dengan tidak menerima kehadiran Pak Albert sebagai contoh pengimbasan guru penggerak. Di situ kira-kira skala penilaian untuk teman-teman Pak Albert di sekolah kira-kira berapa Pak Albert? Kalau boleh saya tahu. Oh iya. Oke. Oke, ya Pak.
Iya, oke Pak Albert. Ini dari nilai sebelumnya, kira-kira nilai sesudah setelah kita mendapat solusi ini, harapan Pak Albert ke depan kira-kira nilai berapa untuk teman-teman? Iya, luar biasa. Semangat Pak Albert untuk bisa mengajak teman-teman. Luar biasa sekali Pak Albert. Hari ini kita sudah mendapat solusi. Semoga ke depannya Pak Albert bisa memperbaiki diri dengan langkah-langkah yang tadi Pak Albert sebutkan. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Albert. Senang bertemu dengan Pak Albert. Hmm. Selalu siap Pak Albert, siap bersedia untuk membantu kita bergerak bersama untuk membangun pendidikan menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat siang, Pak Albert juga Tuhan memberkati dan keluarga. Oke, selamat siang Pak. Berputar. Oke. Sebagai kunci. Oke, siap. Oke, bisa kita minta waktu untuk menenangkan diri dulu Pak Albert. Oke, siap. Ya. Oke. Sabar, Albert. Oke, bisa. Bisa. Oke. Besar kecil. Oke. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oh, panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Kita sudah siap. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas,
bawah, atas bawah, kita sudah siap. Besar maju maju, mundur mundur mundur. Maju mundur maju mundur, kita sudah siap. Besar besar besar, kecil kecil kecil. Besar kecil besar kecil, kita sudah siap. Tepuk tangan dulu. Ya, Pak Algar. Sudah, Pak Algar. Oke. Mari ya, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak Albert. Hari ini baik, tapi hari ini saya mau minta bantuan Pak Albert. Apakah Pak Albert bisa bantu saya? Oke Pak Albert, saya bisa menceritakan sedikit ya tentang masalah saya. Begini, ya, begini Pak Albert, saya ini masalah dengan anak murid saya. Masalahnya anak murid saya ini, saya kewalahan dan bingung Pak Albert, karena anak murid saya ini sering malas sekolah, jarang masuk kelas, dan sering bolos. Ini membuat saya merasa kurang maksimal di dalam membimbing mereka. Karena ini adalah anak wali saya, dia setiap hari sering terlambat, kadang masuk kelas juga di saat kami sudah mau istirahat, anak saya ini baru masuk, kadang dia bolos. Jadi saya bingung Pak Albert, sudah beberapa cara saya mengajak dia untuk tetap rajin ke sekolah, jangan bolos. Tapi masih juga sampai hari ini saya melihat anak ini masih sama seperti yang dulu, masuk sekolah, sering bolos dan masuk kelas menunggu sampai jam istirahat baru masuk Pak Albert. Saya bingung Pak Albert, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengatasi, langkah lain lagi untuk mengatasi ini? Pak Albert, mungkin Pak Albert bisa bantu saya. Iya Pak Albert. Iya Pak Albert, saya ini kan wali kelas, saya sering mendapat informasi dari, saya setiap pagi itu saya ngecek anak-anak untuk kehadiran mereka. Terus saya pada saat pagi ada anak-anak tersebut kadang ada, tapi setelah itu dia tidak ada lagi. Teman-temannya lapor, Mbak Ibu tadi itu si A sudah bolos Ibu. Saya kaget, kok bisa? Karena tadi kan ada. Terus setelah saya mencari tahu, anak ini bolos kenapa sebenarnya? Ternyata Pak Albert, dia mengikuti teman-temannya bermain di belakang sekolah, bahkan kebetulan sekolah saya itu dekat pantai. Jadi mereka bermain di bawah pantai Pak Albert. Karena menurut mereka bahwa mereka bisa dikatakan dia tidak senang di kelas katanya. Dia lebih senang di luar. Ini saya jadi bingung Pak Albert. Iya Pak Albert.
Iya, saya kemarin saya sempat panggil, sempat konseling dengan anak tersebut. Saya bilang, kenapa kamu sering di luar, nak? Karena teman-teman tuh lagi belajar di dalam kelas. Sebaiknya kamu di kelas saja, jangan keluar. Tapi alasannya adalah ibu saya mau masuk kelas, tapi saya punya catatan tidak ada. Jadi saya takut guru yang berikutnya itu masuk itu kadang-kadang kalau catatan tidak ada, saya dimarahin, Bu. Nah, jadi saya bilang, oh iya kak. Jadi saya juga mengajak anak tersebut, nanti lain kali kalau kamu mau apa namanya mau masuk kelas, kalau takut guru tersebut catatan tidak ada, modul tidak ada, nanti sampaikan ke ibu. Tapi tetap Pak Albert, kita kasih kasih arahan begitu, anaknya tetap di luar. Iya, iya. Jumlah murid saya itu 24 Pak Albert, yang sering bolos itu 3 orang. Ya Pak Albert. Iya, iya. Pak Albert, saya pada saat saya mendapatkan anak seperti ini yang sering bolos, sering malas sekolah, waktu itu saya kewalahan, langkah yang saya buat adalah saya coba berkomunikasi dengan orang tua anak murid tersebut. Saya ke rumah, saya melakukan fisik dari rumah ke rumah, saya menyampaikan kepada orang tuanya bahwa saya minta bantuan, dukung saya sebagai wali kelas untuk bisa uh, membimbing orang tua anak ibu dan bapak ini supaya rajin ke sekolah dan jangan bolos lagi karena menurut keluhan anak kenapa dia di luar, saya sampaikan ke orang tua juga karena bapak mama anak ini di luar itu karena dia punya modul atau catatan itu tidak ada. Nah, bisa tidak bapak mama mereka perhatikan dia punya kebutuhan di kelas. Itu langkah pertama Pak Albert. Langkah kedua, saya mulai mendekatkan diri dengan anak-anak. Saya memberi semangat bahwa belajar itu penting loh. Karena kalau kamu tidak belajar, nanti kamu punya masa depan itu tidak ada, tidak cemerlang seperti yang kamu inginkan nanti. Sekarang kamu tidak sadar, Bapak. Nanti besok-besok itu kamu baru tahu ternyata eh, kamu harus belajar, harus bersekolah. Nah, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kemarin sempat saya berkomunikasi dengan pimpinan mengenai masalah anak-anak ini yang mempunyai kendala. Ada juga satu anak dia punya alasan bahwa dia terlambat itu karena ketinggalan kendaraan Pak Albert. Nah, maka saya berkomunikasi dengan pimpinan untuk bisa mencari solusi tentang anak-anak yang punya kendala di dalam transportasi untuk menuju sekolah Pak Albert. Mungkin ini langkah saya sementara. Iya. Iya. Mungkin
Ya, mungkin dengan situasi ini Pak Albert, saya berencana mungkin ke depannya saya coba berkolaborasi dengan teman saya yang mengampu mata pelajaran yang anak-anak tidak punya modul. Mungkin kami bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi bagaimana supaya anak-anak ini tidak minder dengan mereka tidak memiliki modul. Mungkin saya mengajak teman saya ini, mungkin kami bisa cukup kita kasih istimewa kepada ketiga anak ini. Mungkin kami memberi mereka uh, apa namanya sedikit motivasi dengan memberi mereka gratis modul. Kami print, sekolah membantu dengan print, membagikan ke mereka secara gratis, Pak Albert. Mungkin dengan ini, ya. 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 Oke. Yang akan saya buat tadi, yang akan saya terapkan di hari-hari yang akan datang sebagai aksi nyata saya, mungkin yang pertama saya akan berkolaborasi dengan teman guru sejawat yang ada di sekolah saya yang mengampu mata pelajaran yang anak-anak merasa takut atau minder untuk masuk kelas ini untuk bisa memberi diri secara penuh dengan anak-anak dengan memberi mereka modul secara gratis, Pak Albert. Terus yang kedua, rencana saya ke depan, saya coba berkomunikasi dengan bis sekolah yang dibawa oleh yang mengantar anak-anak nanti untuk bisa memberi waktu kepada anak-anak untuk datang ke sekolah itu dengan memberi jeda atau waktu kepada anak bahwa 15 menit sebelum bis berangkat anak-anak sudah berada di tempat supaya bis sekolah ini bisa membawa anak-anak ke sekolah. Karena menurut anak-anak kadang-kadang Om Sopir mereka dia tidak pernah menunggu. Jadi saya akan berkomunikasi dengan Om Sopir untuk bisa menunggu sampai sekolah kami masuk jam 7.15 Pak Albert. Jadi saya minta Om Sopir minimal jam 6:45 jam 6:30 itu anak-anak sudah ada di tempat parkiran auto untuk membawa mereka ke sekolah. Nah, jadi ini langkah yang kedua Pak Albert. Terus langkah yang ketiga, rencana saya ke depannya adalah saya akan sering berkunjung ke rumah-rumah orang tua ini. Terus memberi motivasi kepada orang tua ini bahwa terus dampingi anak di rumah supaya anak itu merasa memiliki orang tua perhatikan mereka. Karena saya melihat karena kalau orang tua saya boleh memberi informasi kepada orang tua, tapi kalau orang tua hanya menjawab bilang, iya ibu nanti kami perhatikan. Tapi tanpa ada eksekusi, maka yang terjadi di lapangan yang saya temukan masih tetap seperti yang dulu Pak Albert, seperti lagu. Jadi saya punya hayalan atau rencana untuk ke depan, impian saya bahwa saya coba dari rumah itu dari rumah ke rumah untuk mengunjungi anak-anak ini kalau mereka masih ada yang bolos atau ada yang terlambat Pak Albert. Mungkin ini saya rencana saya. Iya. Ya. Iya Pak.
Iya Pak Albert, karena sekarang kami sudah ujian semester 1, mungkin saya mulai melakukan eksekusi untuk anak-anak ini. Di semester 2 nanti mungkin saya lebih intens untuk memperhatikan anak-anak, memperhatikan anak-anak punya persiapan di kelas seperti modul, dan memperhatikan anak-anak pada saat datang. Itu saya akan lakukan kalau memang saya menemukan masih ada anak yang terlambat dan bolos atau tidak masuk sekolah, maka saya akan lakukan itu pada saat saya masuk di semester 2 Pak Albert. Itu perkiraan bulan Januari Februari mungkin saya sudah mulai terapkan itu Pak Albert. Ya. Ya. Oke, siap Pak Albert. Oke. Iya Pak Albert. Pak Albert, sebelumnya saya minta maaf Pak Albert, saat hari ini saya berterima kasih sekali dengan Pak Albert. Saya bersyukur karena Pak Albert bisa memberi waktu Pak Albert untuk saya mendengarkan saya punya kewalahan, kebingungan yang saya rasakan selama ini. Apa boleh ke depannya, andai-andai saya punya masalah lagi, saya bisa bercerita, bisa berkonsul dengan Pak Albert untuk memperbaiki diri saya untuk menjadi lebih baik. Oke. Oke, makasih Pak Albert. Selamat pagi. Iya Pak Albert, selamat pagi. Sampai jumpa. Ya, hari ini. Oke. Iya. Oke Pak Albert. Belum Pak Albert. Belum. Belum muncul juga. Bisa jadi Pak Albert.
Oke. Coba Pak Albert ulang.